Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya pada kita, hingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti seminar dengan tema pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti seminar dengan tema pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipandu oleh narasumber yang sangat berpengalaman. Beliau akan memberikan wawasan serta strategi yang dapat kita aplikasikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif, harmonis, dan penuh dengan nilai-nilai positif. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyampaian materi oleh narasumber, kemudian diikuti dengan diskusi, yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara ini, kepada narasumber Bu Rima Fatmawati selaku CGP Angkatan 11, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Santi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat semua nggih? Alhamdulillah. Luar biasa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan saya bertujuan agar saya selaku CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Pekalongan dapat memberikan pemahaman dan juga pengaplikasian pengalaman saya di SMA Negeri 4 Pekalongan kepada Bapak Ibu semuanya di SMA Negeri 4 Pekalongan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu semangat? Semangat. Baik Bapak Ibu, salam bahagia dari kami. Salam sehat dan bahagia. Kenapa harus sehat? Karena kita harus sehat. Kenapa harus bahagia? Karena kita harus bahagia. Ciptakan ruang bahagia kita sendiri. Tidak perlu mengajak yang lain, tapi nilainya mulainya dari diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, buat memulai kegiatan pada hari ini, dicoba kita akan ice breaking sebentar. Ice breakingnya apa sih? Tepuk-tepuk saja ya. Tepuk-tepuk saja. Baik. Tepuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tepuk konsentrasi. Tepuknya 1, 2, 3, 4. Ya, saya contohkan ya. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Nanti ada lanjutannya. Konsentrasi dimulai. Seperti itu. Dicoba dulu di awal. Yuk Bapak Ibu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bisa? Bisa. Nanti baru akan saya sebutkan nama saya. Kemudian setelah saya sebut nama salah satu dari Bapak Ibu konsentrasi untuk menyebutkan temannya lagi.
Setelah temennya disebut akan menyebutkan namanya dulu, baru temennya lagi. Contoh, konsentrasi, 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 dimulai. Rimawati, nanti Wati akan menyebutkan Wati siapa. Siapa yang disebut, sebutkan namanya sendiri dulu, baru menyebutkan nama temannya. Bisa? Kita coba ya. Biar ini tidak bingung, urut dulu. Oke. Biar ini tidak bingung, urut. Setelah itu yang bingung aja. Oke. Yuk, Bapak Ibu. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Rimawati. Wati. Mas Ula. Konsentrasi. Bagus. Ya, nanti silakan bisa diadop. Nah, berikutnya Bapak Ibu izinkan saya untuk menyampaikan tentang pemahaman dan juga aplikasi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 4 Pekalongan tentang disiplin positif. Apa yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu? Ada konsep inti budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini nanti bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Pertama Bapak Ibu akan kami antarkan dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka nantinya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan tujuannya, muaranya, kembalinya kepada peserta
didik. Pembelajaran paradigma baru itu apa sih? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi, dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, berkebinekaan global. Betul sekali, itu sudah biasa kita lakukan bersama, bahkan itu adalah visi dari sekolah kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mewujudkannya. Nah, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Ada pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Sangat tidak setuju. Baik. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju? Atau sangat tidak setuju? Hukuman masih setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju? Setuju. Baik, kita akan ulas hari ini Bapak Ibu. Nah, apakah hukuman itu masih boleh, harus ada atau tidak? Kita ulik bersama-sama. Penasaran? Penasaran. Baik. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bermain lagi nih. Pokoknya pemahaman kita belajarnya sambil bermain deh. Baik, saya akan bagikan sebuah kertas kepada Bapak Ibu. Satu aja, satu aja boleh disobek jadi dua, boleh. Atau satu, nggak apa-apa, biar kecil disobek aja boleh. Jadi Bapak Ibu, ini ada kertas yang sudah dipegang Bapak Ibu. Tolong tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu punya benda yang berharga dong pastinya. Ya, tulis di situ. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Benda apa yang menurut Bapak Ibu berharga? Kalau sudah, silakan tulisan itu bisa dilebat, bisa dilipat. Sesuatu atau benda, ya, bisa dilipat, lalu digenggam, ya, digenggam dengan segala daya upaya. Dua kepala digenggam, di tangan kanan boleh, di tangan kiri boleh. Ya, sudah? Baik. Ini berpasangan Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu boleh berpasangan, Bu Santi dengan Bu Trisni misalnya, atau Bu Masula dengan Bu Wati. Nah, coba kalau Bu Santi ini orang yang A, berarti Bu Trisni orang yang B, atau sebaliknya, silahkan. Bu Masula misalnya yang A, Bu Wati yang B. Jadi kalau yang A punya benda tadi yang sudah ditulis di kepal, di tangan. Yang B berarti akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta, memberikan benda tersebut. B ini monggo bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, sehingga Anda akan mendapatkan barang berharga yang tadi disimpan. Silahkan coba Bapak Ibu berhadapan.
Coba Bapak Ibu, kira-kira. Ayo. Iya. Coba kita dengan metode apa ini? Merayu. Siapa yang merayu? Oh, coba boleh dong dilihatin itu kertasnya buat saya aja ya. Ini kan rahasia, ini punya saya. Ayolah. Oke, merayunya belum berhasil ya. Oke, belum berhasil. Baik, kalau ini mau metode apa ini tadi kayaknya ini? Menyuap. Oh, menyuap. Menyuap, coba caranya bagaimana memintanya? Bu, mau dong itu yang di tangan jenengan Berani berapa? tak kasih pulpen deh. Udah punya pulpen. Oke, berarti belum berhasil ini. Menyuapnya belum berhasil. Oke, kalau ini coba ini dengan metode apa ini pasangan? Kita coba paksa. Oh, memaksa. Gimana coba caranya ini Bu, memaksa? Kuncinya kan udah gak butuh buat saya aja Bu. Jangan dong. Itu merayu. Itu merayu. Ayo memaksa. Oke, memaksa dihukum mungkin. Jangan dong. Oke, nggak boleh. Ya, kalau ini dengan metode apa ini? Kita kan saling Berbagi. saling berbagi. Oke. Jadi kami nggak ada rahasia sih kayaknya. Coba diberikan begitu saja Bu. Tahu sih. Punya dulu. Bu, itu kan biasanya dibagi sama aku. Ya, boleh kan? Tukar. Benda berharganya ditukar. Coba Bu tukar. Ijolan tukar. Iya, barter. Silakan. Coba dibuka milik sendiri atau bukan? Coba Bu, bukan ya? Oh, ini mutiara. yang ini dapat apa? Nah, ini Benda berharganya buit apa? ini anaknya dikasih aku. Benda berharganya anak sama mutiara. Oke, ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mempertahankan ya. Kita akan mempertahankan kepalan tangan yang tadi ada berdasarkan rayuan ya. Ada yang berdasarkan paksaan, ada yang berdasarkan ternyata dibanter juga boleh. Ya. Lah, tadi ada yang bertahan nggak boleh tetap walaupun dirayu. Ada yang menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga ya Bapak Ibu ya. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Tapi rayuannya kurang mantap. Nyuapnya kurang mantap tadi. Saya sudah punya pulpen sih. Oh, disuap pulpen ya saya nggak mau. Oh iya, berusaha menyuap tapi kurang mantap ya, karena sama-sama punya ya. Kalau tadi dirayu tapi nggak boleh, kenapa Bu Santi? Karena hal yang saya punya itu tidak semua orang harus tahu. Jadi ini kan rahasia saya juga, apa yang saya sukai. Jangan-jangan nanti kalau disukai sama teman saya tadi, Bu Trisni, terus Bu Trisni ikut-ikutan sama kayaknya saya. Jadi tetap ini privasi saya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Oke, jadi Bapak Ibu kita memang harus mempertahankan apa yang menjadi hak milik kita. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak boleh istilahnya pelit ya. Pelit sama orang lain, kita juga harus berbagi sama orang lain jika memang itu diperlukan, dibutuhkan untuk kesejahteraan bersama. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke teori kontrol. Tadi Bapak Ibu sudah mempertahankan, itu adalah salah satu teori kontrol. Teori kontrol yang akan disampaikan adalah dari Dr. William Glasser. Di sini Bapak Ibu ada sebuah gambar nih, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, benar nggak? Iya ya. Selama ini mungkin ada yang punya ya persepsi semacam itu. Kemudian ilusi bahwa semua
bermanfaat. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita lihat nanti. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, betul kan? Iya, kita akan bahas tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu, dari paradigma tadi yang harus kita sampaikan terkait dengan pembelajaran, paradigma baru, kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama, bahwa realitanya kebutuhan kita adalah sama. Kalau di teori kontrol, kebutuhan kita tidak sama. Setiap kita punya kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sebetulnya kalau dalam teori kontrol, setiap orang punya gambaran yang berbeda. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan yang berbeda. Cara mempertahankan dirinya yang tidak boleh tadi sudah berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau di stimulus respon. Sebetulnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan orang yang kita paksa untuk sama seperti kita, tapi kita harus memahami cara pandang orang lain kepada dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau di stimulus respon, yang sebenarnya adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tuh Bapak Ibu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Sebetulnya teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain juga bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, tadi ya. Yang sebetulnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu tadi di sini merayu gagal, memaksa gagal, memberikan barang rayuannya juga gagal. Tapi dengan barter mungkin berhasil, akhirnya diberikan seperti itu. Lalu model berpikir menang kalah. Kalau dulu pengennya saling menjatuhkan. Kalau sekarang Bapak Ibu di teori kontrol ini modelnya bukan menang kalah lagi, tapi menang dan menang. Semuanya bagaimana biar bisa dan bisa, tahu dan tahu, seperti itu. Itu di teori kontrol. Nah, masuk ke disiplin positif Bapak Ibu. Apa sih itu disiplin? Mungkin bisa ikut dibacakan Bu Ani, disiplin itu apa? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Iya, terima kasih. Berasal dari kata apa disiplin? Mungkin Bu Risti bisa ikut membantu. Disiplin. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin kata disiplin yang artinya belajar. Iya, artinya apa Bu Risti tadi? Belajar. Belajar, betul. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata disiplina, artinya belajar. Jadi selama ini kalau kita tahu kata saya disiplin sih, berarti ini artinya belajar. Cuma mungkin persepsi kita sudah ya berbeda ya. Jadi kata disiplin itu arti sebenarnya adalah belajar. Nah, belajar dari mana? Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, disiplin positif itu merupakan tadi sudah dibacakan Bu Ani, satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi selama ini ketika kita ada reward, ada penghargaan, itu sudah bukan disiplin karena munculnya bukan dari diri sendiri.
Nanti kita bahas juga ada tentang dari luar atau dari dalam. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi ini intrinsik dari dalam diri kita sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapan kita sebagai guru, Bapak Ibu, terhadap anak-anak kita peserta didik. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Dari disiplin akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsanya, agamanya, bahasanya maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ada yang kita sudah biasa dengarkan bersama kalau di profil pelajar Pancasila tadi, 6 dimensi yang sudah kita sebutkan itu nilai-nilai kebajikan. Ada bertakwa, ada beriman, ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, itu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan. Nah, kalau di Ibu Primary Years Program ini anak-anak sekolah yang dasar, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini diharapkan punya nilai-nilai ini. Nah, kalau kita di life skill-nya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu yang kita kerjakan dalam kegiatan kita sehari-hari, harapannya seperti ini. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, kita masuk ke sini. Kebutuhan dasar manusia, kalau buat guru ekonomi mungkin sudah biasa ya membahas tentang kebutuhan ya. Berbeda dengan keinginan. Apa sih kebutuhan dasarnya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita dapat terpenuhi dengan baik. Tentu saja kita tahu dulu dong, kebutuhan dan keinginan beda ya. Kalau kebutuhan itu bagaimana buatnya? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan penting. Kalau keinginan itu tidak harus dipenuhi dan sifatnya terkadang tidak penting, jadi bisa ditunda. Terima kasih, luar biasa tepuk tangan guru ekonomi kita, Masya Allah. Betul sekali. Jadi yang namanya kebutuhan kan itu harus tidak boleh tidak. Makanya kita juga harus memahami ini sebagai guru. Dalam pembelajaran kita juga harus memahami kebutuhan siswa-siswa kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, mari kita amati bersama. Yang pertama apa? Bertahan hidup. Pasti dong, ini kebutuhan dong, ya kan? Kita pengen bertahan hidup, gak mungkin kita pengen mati kan, Bapak Ibu? Pesimis nanti jadinya. Kemudian bertahan hidup itu bagiannya apa saja yang harus kita lakukan pemenuhannya? Kita harus makan, kita harus berpakaian, kita harus punya tempat tinggal, sandang, pangan, papan, ya kan? Kemudian keamanan dan kesehatan itu juga salah satu faktor dalam hal kita mempertahankan hidup kita. Yang kedua adalah kita harus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita. Apa saja yang akan kita munculkan di sini? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu sangat penting. Kebutuhan kita itu. Kita tidak senang ketika kita berada di lingkungan sosial yang menolak kita kan. Makanya kita butuh ini, butuh mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan. Penguasaan ini tentu hadir juga harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ini adalah penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar kita adalah kebebasan. Kita dengan kebebasan ini akan merasakan
mandiri, punya pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita, dan juga kita punya kebutuhan untuk merasa senang. Dari kesenangan ini kita bisa bermain, kita bisa guyon, humor sama teman-teman yang lain, punya antusias, tertawa bersama-sama. Itu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, pada akhirnya nanti kita bisa memotivasi perilaku manusia. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Tadi kalau kita membahas yang di sini ada penghargaan tadi. Nah, ini mana ya tadi mendapatkan penghargaan. Nah, ini ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Apakah itu baterainya? Ya, apakah itu dari intrinsik atau dari ekstrinsik? Ya, kita lihat motivasi intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa? Bedakan Bapak Ibu. Kalau intrinsik itu yang bagaimana Bapak Ibu? Dari dalam diri kita sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau ekstrinsik itu dari luar, Contohnya adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Jadi karena saya menghindari biar tidak dihukum, saya mau datang gasip. Itu dari luar berarti, bukan keinginan sendiri karena takut dihukum. Contoh lagi adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi karena saya nanti datang gasip, saya dapat hadiah, misalnya gitu. Jadi itu ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kira-kira hukuman ini, penghargaan ini masih perlukah atau tidak? Kita bahas lagi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini kita coba bedakan dulu antara hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa tindakan buruk ya Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Kira-kira nanti Bapak Ibu silakan boleh menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ketika terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, betul sekali. Tepuk tangan dong, kita Bapak Ibu guruku. Selanjutnya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Baik, luar biasa. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Wah, mantap sekali, pinter-pinter semua. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, berarti sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Lalu yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Luar biasa, betul semua, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu jadi tahu nggih arti hukuman dan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu nanti sudah mengaplikasikan ini karena sudah Bapak Ibu ketahui, ya jangan sampai salah penerapan. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Kalau bisa hukumannya tidak ada. Tidak ada hukuman, yang ada boleh konsekuensi. Baik, Bapak Ibu, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi.
Boleh saya bacakan? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu memang harus terjadi, tidak harus menyakitkan. Yang kedua, hukuman bisa membuat anak sakit baik fisik maupun psikisnya untuk jangka waktu yang lama. Tetapi kalau konsekuensi bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena memang dia harus melakukan sesuatu akibat dari yang dia sudah lakukan. Tetapi setelahnya karena dia sudah melaksanakan, sudah selesai. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan kalau hukuman itu. Karena tadi datang terlambat harus melilit lapangan 10 kali, menulis 100 kali. Nah itu kan akhirnya benci kedisiplinan. Ngapain sih harus ada datang tepat waktu, kan gitu. Tetapi ketika anak itu sudah sadar, tahu konsekuensinya, anak akan menghargai yang namanya kedisiplinan. Hukuman berupa paksaan, tetapi kalau konsekuensi berupa stimulus tanggapan, karena biasanya diminta anak yang menanggapi. Konsekuensinya apa? Kalau kamu melaksanakan ini, ya. Jadi tidak berdasarkan dari seseorang yang menghukum orang lain, tetapi meminta apa yang akan dilakukan. Konsekuensi mendorong anak bisa menyesuaikan diri kalau hukuman menyakiti diri sendiri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi karena sudah sadar, maka ini adalah konsep diri yang baik. Hukuman akan membawa anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Mungkin pernah Bapak Ibu lakukan waktu dulu kita kecil ya. Ada sajalah kesalahan-kesalahan waktu kecil dulu ya. Terus kita pura-pura, ih bukan saya, atau enggak. Padahal kita melakukannya. Itu waktu kecil kita dulu. Tapi kalau konsekuensi ini, anak-anak akan belajar mematuhi peraturan. Tidak harus disembunyikan kesalahannya, tapi mengakui, oh iya saya salah, saya akan melakukan konsekuensinya apa. Lalu kalau hukuman di sini pasti memunculkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan Bapak Ibu, kemudian merasa tidak dihargai. Apalagi kalau hukumannya di depan teman-temannya, di dalam kelas. Konsekuensi ini, walaupun anak itu atau seseorang itu kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, tetapi hanya sifatnya untuk sementara. Tidak berlarut-larut, selesai ya sudah selesai. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana, tahu-tahu dihukum aja. Hukumannya pokoknya kamu push-up gitu. Itu biasanya tidak ada perencanaan. Hukumannya adalah push-up, tidak ada aturan. Tetapi kalau di konsekuensi ada perencanaan, kita sepakati dulu. Kira-kira nanti kalau kamu tidak melaksanakan ini konsekuensinya apa? Ada kesepakatan dulu. Lalu kalau di dalam hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan. Jadi bersumber dari seseorang yang menguasai saat itu. Tetapi kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi di sini ada kesepakatan bersama. Kalau hukuman bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik dan psikis seperti tadi yang disampaikan, kalau di sini konsekuensinya sikap guru hanya sebagai monitor saja, memantau saja. Nah, ada satu yang akan kita bahas Bapak Ibu tentang restitusi. Restitusi itu nanti adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sesuai dengan kesepakatan kita. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi konsekuensinya itu karena dia sudah menyarankan sendiri. Baik, di sini Bapak Ibu kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Coba renungkan Bapak Ibu sebagai apa ini? Ada 5 kontrol guru. Bapak Ibu selama ini menjadi apa? Saya ingin bertanya ke Bu Liza, BK. Coba Bu Liza. Bu Liza posisinya sekarang ini
Pemantau. Bu Liza sebagai pemantau. Kalau Bu Hidayah Nur sebagai apa Ibu? Tidak apa-apa, kan kita masih belajar sama-sama. Kalau saya cenderung sebagai teman. Teman ya, jadi antara guru dan siswa adalah teman. Kalau Bu Tris nih? Karena sebagai BK, sementara ini pemantau dan teman. Pemantau dan teman. Ya. Ada Bapak Ibu di sini sebagai penghukum? Tidak ada. Alhamdulillah, senang sekali. Tidak ada yang sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah Bapak Ibu? Yakin? Yakin? Jangan-jangan nggak sadar ya. Makanya kita perlu pelajari bersama, ya kan? Jadi harus menyadari diri sendiri, saya posisinya sebagai apa nih? Kok ini nggak ada yang milih ya? Ya, oke, kita bareng-bareng belajar Bapak Ibu. Baik. Jika terdapat kasus ini Bapak Ibu, jika terdapat kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara ya. Saat upacara ada siswa yang nggak pakai atribut. Ini nih, yang pertama, patuhi aturan sekolah. Lalu hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira kita kontrol sebagai apa? Penghukum. Betul. Tepuk tangan dong. Ya, sudah tahu ya. Oke, sekarang yang kedua. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu Bu Guru kecewa sama kamu? Pembuat rasa bersalah. Mungkin pernah menyampaikan seperti itu, saya kecewa sama kamu, nilaimu kok jelek banget toh. Nah itu Bapak Ibu, makanya kita harus sadari. Kita harus sadari. Kalau kita nggak menyadari, kita nggak mau memperbaiki kesalahan nanti. Iya. Jadi ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi. Posisi kita sebagai teman, betul. Yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Apa konsekuensinya? Sebagai pemantau. Nah ini guru BK nih, katanya tadi sebagai pemantau ya. Baik. Dan terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahanmu sebagai manajer? Betul. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi sudah tidak ada sebagai penghukum, terima kasih. Kalau tadi masih ada yang membuat rasa bersalah, yuk dikurangi. Yuk dikurangi. Kita bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Harapannya Bapak Ibu sebagai manajer semuanya. Tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, tapi juga di rumah Bapak Ibu juga. Sama anak-anak Bapak Ibu, komunikasinya bersama-sama. Ada restitusi antara orang tua dan anak. Oke, Bapak Ibu yuk main ya. Iya. Kita coba boleh di-scan, boleh pakai ini alamat linknya wow.net ID resource 766822199. Kita bermain Bapak Ibu. Ada permainan pencocokan posisi kontrol. Oh belum. Baik-baik. Saya ulang lagi. Nih. Bisa kok. Bisa langsung di scan, diklik. Coba dicocokkan Bapak Ibu, pilih. Ya di start, nanti Bapak Ibu bener berapa? Ya langsung start, kita langsung main. Diklik start Ibu. Oh iya. Oke, sudah selesai. Ini Bu Has, bisa diklik, ditarik aja, ditarik kotak-kotaknya itu bisa. Baik. Ya, button di Chrome,
Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, ditarik aja, digeser. Iya, digeser. Iya, buka terus. Nah, di kelas juga saya sering main sama anak-anak seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diadopsi permainan-permainannya, tinggal digeser kalau ada istilah-istilah. Nah, ya silahkan digeser. Ada 5. Kalau sudah ada diketahui benar berapa ya? Ya, ada 5. Terus submit answer. Benar. Ye, Bu Liza benar semua, Melati benar semua. Alhamdulillah. Ada yang belum? Ya. Yo. Baik Bapak Ibu, gimana? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, kita coba permainan tadi. Ini saya buat pakai word wall. Jadi hanya memasukkan email saja Bapak Ibu, banyak permainan di situ, nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi penerapan posisi kontrol seperti ini tadi deh permainannya. Iya. Silahkan, tinggal dipilih. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Yang mana Bapak Ibu? Manager. Baik, kita klik lalu geser, tempatkan di kolomnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Kita klik. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman. Ya. Terus yang keempat, saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat merasa bersalah. Terus satu lagi jelas ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kayaknya ada yang salah deh. Iya, terbalik yang mana? Ini digeser sama yang? Oh benar, oke. Sudah? Klik, kirim jawaban. Ding 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 ding. Ya, oke, betul semua tepuk tangan. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi sudah dipahami materi hari ini untuk sampai dengan perbedaan tadi ya, 5 dasar kontrol tadi. Guru sebagai kontrol. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi permainannya. Tadi sudah. Nah ini tadi ya Bapak Ibu ya. Kita ulang. Saya kecewa sekali sama kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tuh. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Contoh 5 posisi kontrol ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita posisi kita sekarang yang tadinya masih menjadi ada pembuat orang merasa bersalah bisa diperbaiki lebih baik lagi. Oke Bapak Ibu, masuk ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kira-kira ada yang mau disampaikan enggak Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu apa? Peraturan kelas itu apa? Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita juga bertanya-tanya ya Bu. Apa sih bedanya peraturan sama keyakinan? Kira-kira kalau peraturan itu sumbernya dari mana? Dari atas ya, dari atas untuk bawah gitu. Tapi kalau keyakinan, kesepakatan, nah itu Bapak Ibu udah bisa semuanya. Luar biasa. Betul Bapak Ibu. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kita pahami keduanya. Peraturan kelas itu adalah tatanan yang berasal dari luar, ekstrinsik.
Misalnya, peraturan sekolah yang menentukan adalah sekolah, kebijakan sekolah, peraturan sekolah dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya, lalu yang lain disuruh mengikuti. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh, yang mengacu dalam diri individu tersebut. Dari dalam diri itu namanya intrinsik, nilai-nilai apa yang diyakini, sehingga terjadi keyakinan yang nanti bisa menjadi kesepakatan. Nah, di sini Bapak Ibu budaya positifnya. Peraturan kelas di sini harapannya sudah hilang, menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas di sini masih ada, rubah menjadi kesepakatan kelas. Kalau kita mungkin bukan wali kelas, ya berarti kesepakatan belajar, mapelnya masing-masing. Lalu menjadi keyakinan kelas yang akan dilakukan bersama-sama sehingga membentuk lingkungan positif, dan ketika dilakukan setiap hari bisa menjadi budaya positif yang membudaya, tanpa harus disuruh, tanpa harus diingatkan, sudah terbiasa membudaya. Nah, peraturan kelas dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalau peraturan biasanya ada selalu kata perintah, betul. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas ditulis tanggung jawab, itu saja sudah anak-anak, oh iya, apa tanggung jawabnya? Tahu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kayak keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini komitmen. Selain komitmen, bisa juga menghargai, menghormati orang lain. Karena ketika mungkin kalau belajar di kelas terlambat kan jadi yang di kelas nggak nyaman. Bapak Ibu guru yang menjelaskan mandek. Teman-teman yang sudah di kelas juga berhenti melihat temannya yang baru datang. Jadi ada menghormati orang lainnya. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Tetapi kalau keyakinan kelas ditulis aja di sini, keselamatan, juga menghormati orang lain, itu termasuk akan melakukan ini. Dilarang menggunakan narkoba karena tahu, yakin bahwa kita itu harus sehat, nggak perlu kayak gini. Bergantian atau menunggu giliran, itu berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker karena kita tahu bahwa itu untuk kesehatan kita sendiri, keselamatan kita sendiri. Misalnya ada peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor, karena kita tahu kalau berlari di kelas kita tidak akan selamat, nanti bisa jatuh, bisa luka, bisa ya macam-macam, nabrak koncone gitu. Jadi di sini tulis aja di situ keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelasnya sudah seperti ini saja, sudah tidak perlu aturan-aturan yang memaksa semacam ini. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas ini tahun ajaran 2024-2025. Saya mengajar di kelas 12P4, 12P5 dan kelas 10 Hosfor 1. Ini kelas P5, ini kelas P4, ini 10 Hosfor 1. Saya membuat kesepakatan kelas yang akan dilakukan pada pembelajaran ekonomi, kesepakatan belajar. Jadi Bapak Ibu kalau membentuk keyakinan kelas sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat. Contoh di sini hadir tepat waktu. Ya sudah, kalau ada yang tidak tepat waktu, kesepakatannya masih ingat tidak? Masih. Terus apa yang mau kamu lakukan? Mau berdoa di depan kelasku? Silahkan. Sudah, anak mengatakan seperti itu sendiri. Terus nanti dia akan menambah waktu belajarnya. Itu sudah disepakati sejak awal. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak membuat tadi kata-kata yang negatif, kata-kata yang membuat anak merasa malas melakukan. Tetapi gunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti.
Lalu sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan muluk-muluk. Kalau muluk-muluk anak nggak bisa melaksanakan kan percuma ya. Karena sudah menjadi kesepakatan, ya harapannya bisa melakukan bersama-sama dan semua warga sekolah atau warga kelas yang kita akan gunakan keyakinan kelasnya itu dilibatkan saat membuat. Jangan dari guru sendiri atau dari siswa tanpa pembahasan guru. Jadi setelah anak-anak membuat seperti ini Bapak Ibu, anak-anak membacakan, kita pantau. Lalu kita lanjutnya adalah membahas do dan don't-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak. Nanti kalau sudah disepakati bersama akan menjadi seperti ini, lebih singkat. Jadi di sini kan 36 orang, semua pengen macem-macem. Ada yang enaknya kalau belajar sambil musikan. Ada yang boleh nggak makan permen. Itu disepakati Bapak Ibu. Kalau memang sepakat kita akan memberikan satu tindakan, ya kita sepakati bersama. Kalau memang di sini saya membahas tentang kedisiplinan nih. Di kedisiplinan itu ada makan dan minum. Kira-kira kalau anak-anak makan dan minum di dalam kelas itu tindakan yang baik atau tidak? Anak-anak akan menjawab tidak. Lah, kalau tidak baik itu berarti bagus nggak diterapkan? Tidak. Kalau tidak bagus kira-kira masuk nggak dalam kesepakatan kelas kita? Tidak. Oke, clear ya? Cukup ya? Iya. Berarti boleh nggak makan dan minum di kelas? Tidak. Kecuali istirahat boleh. Gitu. Jadi kita kesepakatan kelas mengambil poin-poinnya dari anak-anak yang menuliskan di sini banyak sekali. Memang lama Bapak Ibu. Tetapi kita harus bisa bagaimana mengkondisikan anak-anak, bagaimana membuat anak-anak itu merasa nyaman dengan pelajaran kita. Sehingga nanti ketika belajar anak-anak juga tidak ada yang komplain, tidak ada yang merasa saya bosan. Jadi di sini sudah disepakati bersama. Contohnya ini di kelas 12 5 hanya 4 hasilnya. Padahal di sini tempelannya banyak sekali. Tapi sudah dimasukkan ke dalam poin-poin yang di sini, termasuk tadi yang do dan don't-nya. Nah, dalam penerapan budaya positif, kesepakatan belajar di kelas, kalau ini kelas 10-1 Bapak Ibu. Jadi lebih banyak dia karena memang pengennya dijelaskan karena anak-anak baru ya, anak kelas 10 baru itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu tadi kita harus mengidentifikasi budaya positif, melakukan survei, ide-ide tadi 36 anak menuliskan, lalu kesimpulannya kita buat, sesuaikan ide itu dengan kesepakatan, kita tinjau ulang untuk menyetujuinya, lalu bagaimana kita bisa membuat terbaca terus sama anak-anak. Kalau bisa setiap kali masuk kelas itu diingatkan, kesepakatan kelas kita masih ingat? Masih, aman. Refleksi terus. Ada yang mau dirubah dari kesepakatan kelas kita? Tidak baik. Berarti masih terus. Tapi kalau ada yang, Ibu, saya nggak setuju dengan ini, oh berarti kita harus perbaiki. Jadi itu refleksinya. Kesepakatan kelas itu harus selalu direfleksi. Nah, setelah membuat kesepakatan kelas itu pasti anak-anak dan guru juga akan merasa lebih nyaman. Anak-anak bisa menjadi lebih aktif dan komunikasi antara kami, orang tua dan anak-anak itu pasti lebih terjalin dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Gambarnya segitiga. Restitusi ini adalah proses dialog antara guru dan murid yang nantinya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira Bapak Ibu, 9 ciri restitusi di sini. Adakah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ciri restitusi ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi itu akan menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya? Cukup ya? Baik. Ini Bapak Ibu, 3 tahap restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada tindakan-tindakan ketika anak melakukan kesalahan itu Bapak Ibu, 3 tahapan ini. Kita jangan langsung menjudge, membuat anak merasa bersalah tadi ya. Tapi dengan melakukan restitusi. Caranya ini, dengan 3 tahapan ini. Ada kasus yang sudah saya lakukan untuk menggunakan restitusi. Nanti akan saya perlihatkan Bapak Ibu. Apa sih itu menstabilkan identitas? Jadi kita menyampaikan kepada anak bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, nggak apa-apa. Kamu berbuat salah itu wajar. Itu menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, saya juga dulu pernah kok salah. Menyampaikan kayak gitu sama anak boleh. Misalnya anak terlambat. Bu Rima juga dulu pernah terlambat kok, nggak apa-apa. Itu menstabilkan. Jadi anak yang merasa terlambat itu nggak merasa saya salah banget. Contohnya lagi misalkan ada anak yang bertengkar, mempertahankan diri. Kita bilang aja, kamu berhak kok merasa seperti itu, nggak apa-apa. Di seperti itu kan dulu. Itu menstabilkan. Lalu validasi tindakan yang salah. Kamu kesalahannya apa? Itu ditanyakan. Jadi di sini akan berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kita sudah sepakati bahwa kesalahan seseorang itu pasti ada tujuannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya dari ini ya misalnya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya pasti karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menyampaikan hal ini ke anak, anak tidak dipersalahkan. Lalu menanyakan keyakinan, motivasinya apa? Nah di sini keyakinan kelas kita apa? Nanti biar tidak terjadi kesalahan yang sama. Nilai apa yang sudah disepakati bersama? Lalu idealnya bagaimana? Ini kita tanyakan ke anak-anak yang sudah membuat kesalahan. Contohnya saya spill kegiatan saya waktu ada kasus anak terlambat sehingga pelajaran dia tertinggal. Ini contohnya.
Afif tentang rasa kepedulian. Ya, ibu saya mohon maaf karena sering datang ke kafe. Adit menyesal ya. Ya, ibu saya menyesal. Baik Adit, sikap kamu sudah sangat baik, kamu sudah tahu kesalahanmu dan kamu sudah berani minta maaf. Sekarang, apakah Adit bersedia memperbaiki masalah sering terlambat ini? Ya, ibu saya bersedia. Menurut kamu apa yang akan Adit lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Bagaimana Adit akan memperbaiki masalah ini? Saya akan memberikan menjadi alarm dan untuk meminta utamakan mama saya dan kakak saya. Agar tidak terlambat bangun ya Mas Adit ya. Iya, Bu. Baik, jadi yang mengingatkan Adit adalah mama dan kakak Adit. Kira-kira Adit akan mulai setting alarmnya kapan? Pulang sekolah sekarang ini saya akan menghentikan. Baik, jadi Adit nanti akan setting alarm untuk besok bisa bangun pagi dan akan diingatkan oleh mama atau kakaknya Adit. Ada lagi yang perlu Adit sampaikan agar tidak terlambat bangun lagi? Saya akan berusaha tidak berkaitan agar tidak kesiangan lagi, Bu. Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Terima kasih Adit atas kerjasama kamu. Semoga kamu bisa menjalankan kegiatan tadi dengan baik. Silakan sekarang kamu perlu kembali ke kelas lagi untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama Adit. Ya, jadi itu contoh bagaimana cara menangani kasus kepada anak-anak kita tanpa harus menghukum, tetapi menggunakan segitiga restitusi. Ya, sebetulnya ada kasus lagi Bapak Ibu ya, tapi kita tutup saja. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan pertanyaan, kita diskusikan bersama. Monggo Bapak Ibu. Oke, Saya mau silakan. tanya, Boleh. kalau misalnya ada kan siswa itu kadang di kelas tidur, Bu. Ya. Kalau di kelasnya Bu Rima apa yang dilakukan kalau ada anak tidur gitu? Iya. Kebetulan kalau di kelas saya tidak ada anak yang tidur, Ibu. Jadi seandainya ada. Oke. Jadi kelas saya kelasnya aktif. Kelasnya aktif. Maka tadi yang saya awali tadi ada kesepakatan kelas dulu ya. Kemudian di kelas saya itu seringkali kegiatannya saling berkontribusi, kolaborasi, baik bisa saling antar individu membentuk kelompok, kemudian kerja bareng seperti itu, jadi tidak membuat rasa kantuk. Seandainya saya juga sering-seringi dengan speaking, jadi tidak ngantuk. Seandainya nanti ada anak-anak saya atau di dalam kelas saya ada anak yang ngantuk, biasanya saya datangi dulu, saya pok-pok gitu. Tambah gugup. Saya pokok, saya sentuh, kemudian saya tanya, ngantuk Mas? Ngantuk Mbak? Iya, gitu. Misalnya ada. Kalau iya berarti apa yang harus dilakukan? Nanti dia akan berdiri sendiri, mungkin mengambil air untuk cuci muka, lalu masuk lagi. Seperti itu Ibu. Jadi penanganan untuk anak-anak yang tidur di kelas itu mungkin karena kitanya di dalam kelas pembelajarannya satu tidak menarik atau kurang menyenangkan, atau mungkin anak tidak nyaman bisa jadi karena dia tidurnya kurang, atau mungkin juga karena dia punya masalah kesehatan. Kalau dia memang punya masalah kesehatan, ya saya akan sarankan ke UKS untuk bisa mendapatkan penanganan dan tidak tidur di dalam kelas, karena nanti teman-temannya juga ketika beraktivitas akan terganggu. Seperti itu Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya silakan. Terima kasih Bu Rima. Ini sekedar dari pengalaman saja Bu Rima ya. Jadi begini, bagaimana kita menangani siswa yang cenderung seperti menguasai kelas. Jadi saya pelajaran matematika. Kebetulan kan kadang kita memberikan latihan soal. Nah itu ada salah satu anak itu yang seakan-akan itu maksudnya ya dia itu bisa, tapi selalu bertanya. Yang membutuhkan kita itu harus menjelaskan gitu.
Sedangkan jadi anak lain itu nggak ada kesempatan bertanya begitu. Lah itu bagaimana caranya kita sebagai guru menangani masalah seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Santi. Baik Bapak Ibu, jadi untuk menangani anak-anak yang aktif, mungkin itu hiper ya, hiperaktif atau super aktif. Sebetulnya kan kita senang sama anak-anak yang aktif di dalam kelas, bahkan kita berharap semua anak aktif. Oke. Tapi ketika kita berada di satu posisi yang kemudian anak-anak tidak mendapatkan kesempatan yang lain, kita tadi kembali ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita membahas ketika kita memang ingin mendapatkan pertanyaan dari anak-anak, awali dulu dengan membagi. Anak-anak, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk anak-anak bertanya. Silahkan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Anak-anak harus ada yang bertanya. Jangan hanya kelompok tertentu saja. Itu salah satunya. Jadi ketika anak-anak nanti sudah diberi kesempatan, A tidak ada yang bertanya, B tidak ada yang bertanya, D tidak ada yang bertanya, C bertanya terus, kita sudah memberikan kesempatan yang lain. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah diberi kesempatan tidak ada bertanya, kok C terus yang bertanya, gantian A, B, dan D menanggapi. Jadi tidak semua jawaban dari gurunya, tidak semua jawaban berasal dari kita, tetapi kita kolaborasi bahwa anak-anak juga punya kebutuhan yang sama. Demikian Miss Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah berarti hari ini kita sudah belajar tentang penerapan disiplin positif. Kita hendaknya bisa memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita sebagai guru mampu merefleksikan diri untuk posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan kita menjadi seorang manajer mengamong yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu mungkin ada yang mau merefleksi apa yang sudah Bapak Ibu rasakan hari ini dan apa yang Bapak Ibu terima. Boleh, Bu Trisni? Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Hari ini senang sekali karena kita dapat belajar tentang disiplin positif yang alhamdulillah bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas sehingga kelas menjadi lebih nyaman, lebih terkendali terutama bagi anak-anak. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Bu Irma atas wawasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Trisni. Mungkin Bu Ati, oh boleh, silakan. Apa yang Bu Ati rasakan setelah mendapatkan pemahaman ini? Mungkin Bu Ati sudah mendapat tadi sejak awal, ya? Apa yang Ibu rasakan? Membuka wawasan diri, Ibu. Jadi mana yang lebih baik diterapkan di kelas dan mana yang harusnya dihilangkan, jadi bisa buat diri sendiri diterapkan nanti di kelasnya. Walaupun memang sebagian sudah ada yang saya terapkan, tapi mungkin ada beberapa yang perlu ditambah. Ya, terima kasih Bu Ati. Bu Liza sekalian silahkan belakangnya boleh. Bu Liza boleh, ada masukan saran juga boleh. Kalau yang saya rasakan selama pembelajaran ini ya, mungkin ini garis bawahnya adalah bahwa sebelumnya kita itu lebih menekankan bahwa disiplin itu betul-betul harus demi untuk bisa memberikan aturan dan batasan begitu. Ketat gitu ya. Untuk kepentingan bersama juga seperti itu. Bahwa situasi yang kita ciptakan lewat hukuman dan lewat reward itu bisa memunculkan perilaku yang kita inginkan begitu. Tetapi dari yang kita pelajari hari ini, penekanannya adalah pada bahwa perilaku itu didasarkan pada dorongan dalam diri anak itu sendiri tanpa adanya hubungan dan juga reward itu sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Liza, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, yang sudah memberikan
dukungan dan semangat untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf jika saya ada kesalahan, jika kami ada kekeliruan pada saat menyampaikan pemahaman budaya positif. Kami ucapkan terakhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya.